Sebetulnya Apple Kids ini mungkin kita tahu kan Apple. Nah, ini Apple ini ada hubungannya nggak nih sama apa? Sama Steve Jobs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Brand Behind Brand. Ya, alhamdulillah hari ini kita kedatangan pengusaha yang dulunya juga budak korporat. Bapak Arum Ekantono, luar biasa. Terima kasih, Linda. Saya terima kasih nih Pak Arum. Ya, hari ini kita akan ngebahas perjalanannya beliau. Ternyata beliau itu adalah pemilik brand Apple Kids. Nah, sebetulnya Apple Kids ini mungkin kita tahu kan Apple. Nah, ini Apple ini ada hubungannya nggak nih sama apa? Sama Steve Jobs. Nah, ini nih penting juga nih. Ini apakah benar apa enggak katanya Apple Apple invest. Nah, ini nih. Invest di invest ya. Nah, itu tuh. Oh. Invest di Indonesia di fashion. Iya. Nah, di Apple Kids nih. Nah, ini bener apa enggak nih? Tapi jangan jawab dulu. Jawab Iya. nanti Siap. Ya, mungkin nanti beliau akan sharing juga kepada kita terkait juga tentang perjalanannya beliau dari budak korporat menjadi seorang pengusaha. Nah, pada saat ini memang kemarin sempat kita bahas juga kan, Ya. bahwa di kondisi yang sekarang pebisnis atau banyak perusahaan yang juga omsetnya udah puluhan miliar gitu ya. Terus karyawan itu sedikit. Ya. Gitu kan, udah banyak kan sekarang ya. Banyak kan ya. Mungkin Pak Arum juga tahu ya. Dan ini sebetulnya bisa jadi ancaman lah ya untuk para profesional, juga budak korporat juga atau karyawan yang sekarang masih jadi karyawan gitu ya. Nasibnya kan seperti apa nih? Gitu kan. Nah, mungkin nanti Pak Arum bisa ceritakan juga tuh kan. Dulu kan juga sama, mungkin Pak Arum juga udah puluhan tahun dulu jadi budak korporat, mungkin 70 tahun ya? 70 tahun? Setelah itu. Berapa tahun kira-kira? Jadi saya kerja di 3 tempat. Oh, 3 tempat? 3 tempat. Pertama setelah lulus kuliah itu jadi dosen, ngajar. Oke. Langsung ngajar. Tapi sebelumnya peneliti dulu, kemudian saya ikutan ngajar. Nah, setelah itu karena memang keinginan punya usaha sendiri itu dari dulu ya. Jadi setelah itu sama teman-teman bikin perusahaan IT, konsultan IT gitu. Oh, pernah dulu? Pernah dulu. Oh. Alhamdulillah bangkrut itu. Belajar pertama. Jadi setelah itu justru jadi karyawan itu terpaksa karena waduh ini karyawan harus tetap digaji gitu kan. Ownernya nggak digaji. Saya nggak digaji. Tapi kan karena punya keluarga ya harus tetap dapur harus tetap ngebul dong. Iya. Akhirnya ngelamar lah ke perusahaan yang terakhir kemarin ini. Oh, oke. Ya, jadi mungkin saya update juga beliau posisi terakhir sebagai direktur keuangan ya di salah satu brand fashion di Indonesia, Bandung lah ya. Ya. Gitu. Dan mungkin teman-teman juga udah tahu brandnya apa gitu ya. Insya Allah udah terkenal sih pasti ya. Sampai sekarang sih terkenal Pak. Ya kalau di browsing ada kali. Ya, pasti nggak ada lah ya. Tapi kita ini ya. Ya udah berapa tahun terakhir di budak korporat itu berapa tahun terakhir? Jadi kalau di fashion terakhir ya 18 tahun. 18 tahun. 18 tahun. 18. Tapi Pak Arum itu berarti awalnya masuk dari staff dulu dong? Nggak mungkin langsung jadi Dari budak staff, itu ya? betul dari staff. Ya. Jadi Jadi staff. tadinya kan di usaha sendiri itu di IT kan saya direktur. Jadi langsung ini turun tahta nih. Jadi staff lagi. Dari staff lagi. Oh, emang dari staff awal kalau dia jadi manajer ya? Wih, jadi staff, Keren. dia berjenjang langsung direktur keuangan. Meniti karir lah, biasa Meniti lah. karir. Semua orang kan pasti begitu juga. Tapi 18 tahun. Iya. Keren. Nah, berarti apa nih Pak Arum yang dari 18 tahun ini pemicu Pak Arum ingin kembali jadi pengusaha atau memang ya udah deh, udah jenuh saya jadi karyawan, jadi budak korporat tadi gitu ya? Iya. Gitu. Apa nih Pak Arum? Ya keinginan untuk jadi pengusaha itu
nggak hilang gitu. Walaupun udah sempat bangkrut di awal ya. fase awal itu sama teman-teman. Jadi keinginan untuk jadi pengusaha itu nggak hilang lah, walaupun ya waktu itu terpaksa bekerja gitu kan. Iya. Nah sebenarnya kenapa juga pengen jadi pengusaha gitu. Nah waktu itu saya pikirnya gini, kalau jadi karyawan itu ada waktunya. Ada jam kerjanya maksudnya? Bukan, ada masanya. Ada masanya. Oh, ada masanya. Jadi waktu kerja. pensiun ya cuma mau 55 tahun. Ya. Setelah 55 selesai sudah. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Nah, dari situ padahal harapan hidup orang Indonesia udah mulai tinggi kan. Jadi misalnya sekarang taruhlah di umur 65 gitu kan. Atau 70. Dari 55 ke 65 atau 70 kan masih ada Mau ngapain? 10-15 tahun gitu kan. Iya. Itu mau ngapain gitu. Iya. Padahal udah nggak punya pekerjaan, udah nggak punya pendapatan, Karena udah pensiun gitu kan. Nah itu yang jadi memicu saya, kalau pengusaha nggak ada pensiunnya. Iya. Sampai bangkrut. Sampai Benar, itu diwariskan ya. biar bisa Diwariskan gitu. maksudnya gitu. Ya, Tapi itu Pak Rum gini, ketika Pak Rum memutuskan untuk kembali lagi jadi pengusaha, Ya. nah kan mungkin pas 18 tahun atau lebih gaji tiap bulan dapat, Ya, ada keamanan, anak istri juga udah dapat. Dapat Nah, fixed ini- income lah. Nah, Udah karyawan karena Ya. pas fase Sekarang. dari fixed income ke pengusaha itu kan belum tentu sama kan. betul. Nah, jadi selama masih kerja pun juga saya coba-coba tuh bisnis yang coba-coba bisnis juga. Jadi Bisnis apa? pernah F&B, Oh. kuliner ya, karena Oh, doyan iya. makan gitu kan. Dulu pernah ya, Pak Ya, Rum, ya? pernah juga tuh kuliner. Kuliner. Bangkrut juga. Juga. Bener-bener Pak Rum pernah gitu ya? Enggak. Mungkin FMI itu. Jadi kenapa masuk? Jadi ini yang mungkin yang perlu yang salah kali ya. Jadi orang suka makan itu jangan bikin bisnis kuliner. Oh, gitu? Makan aja udah. Nikmat aja udah. Nikmat aja nggak usah bikin bisnisnya. Jadi ya udah. Jadi 2 kali bisnis kuliner semuanya gagal. Gitu. Jadi yang terakhir ini ya fashion lagi gitu. Karena selama 18 tahun kan memang juga di dunia fashion. Oke. Tahu lah ya. Ya, jadi udah lebih paham lah dunianya seperti apa gitu kan. Jadi basisnya udah ada. Ya lanjutin itu aja. Kalau kuliner kan bener-bener Beneran. karena suka makan aja gitu. Trial and error lah ya, nyobain lah. gitu. Gitu, nyobain. Jualannya online berarti ya. Kalau sekarang online. Kan ini Apple Kids berarti kan, anak-anak ya. Anak-anak. Terus kenapa milih anak-anak? Kan nggak ada hubungan ya nih. Nah, yang pertama gitu, karena brand yang sebelumnya yang saya tempat kerja kan dewasa, Ya, perempuan Ya, dewasa. rumah dewasa dan etikanya kayaknya saya jangan main di situ juga gitu. Jadi mainnya di anak. Mainnya di anak. Ya, alasan pertama. Iya. Alasan kedua, saya juga punya anak juga, anak tanggung waktu itu, anak yang terus kalau lagi nyari baju susah. Susah. Iya. Karena dia dewasa belum, Iya. anak kecil juga udah lewat Iya, gitu. Nanggung lah gitu. Iya. Nah, baju yang bagian itu yang susah dicari. Oh, jadi segmennya di posisi Baju, ini di situ ya. iya. Anak yang tanggung Anak berarti. Ya. tanggung. Jadi karena mungkin Umur juga berapa pengen mungkin umur di SMP antara mungkin ya? ya SMP dari kelas 5 SD sampai SMP gitu. SMP-an ya. Jadi itu kan juga sebenarnya dari apa namanya keresahan juga karena susah nyari baju. Oh, gitu. Ya kita bikinnya itu deh biar orang-orang yang kesusahan nyari baju juga bisa dapat solusi di package gitu. Itu juga saya keluarga anak 4 nih kalau Anak berapa? Anak 3. Anak 3. Mas dari mana tuh? Istri ada berapa istri? Istri 1. Tapi bener keresahannya ketika kita ingin nyari sarimbit itu kalau anak itu susah. Iya, memang. Kalau yang dewasa banyak lah ya. Banyak, kayak gitu. iya. Tapi kalau yang pengen sarimbit susah itu. Makanya mungkin betul Pak Arum ngambil segmentasi itu ya. Ya. Ke anak ya kasarnya kayak gitu. Nah, Pak Arum tuh kan ini ketika Apple Kid dibangun kan itu kalau fashion itu harus ada desain tuh Pak Arum. Nah, itu. Ya. Nah, itu kan
Pak Arum kan ini backgroundnya juga menjabat ke keuangan. Ya, Dulu kuliahnya juga teknik industri. teknik industri. Iya. Ini Itu nyambung. nggak nyambung gitu. Nah, gimana itu desain bisa, sedangkan kunci fashion itu desain Pak Arum. Nah, gimana? Kekuatannya kan sudah di produk kan Betul, sebetulnya. betul. Mungkin karena matanya udah terlalu sering lihat baju bagus ya. Oh, Jadi tahu mana yang kira-kira sesuai sama pasar, mana yang enggak gitu. Mungkin itu kali ya. Iya. Yang bikin saya jadi. Tapi juga gini sih, zaman sekarang itu untuk trial error itu sangat mudah. Iya. Jadi saya bikin desain itu nggak langsung diproduksi banyak. jadi yang bikin desain siapa? Kadang-kadang saya, kadang-kadang Lo desain? yang enggak sih. Luar biasa. Coba, ini yang ini digini-gini. Nah, Tapi gini Pak Arum. Oke, ini gue beli sampel, gitu ya. Di sampel ya teman-teman, di sampel, beli, nanti di copy ATM lah ya. ATM. nah, kayak dimodifikasi Ya, tetap lah. ya. Jadi nggak persis sama kalian, nggak Iya, persis. iya. Ya ATM Jadi lah ya. konsep ATM tuh sebenarnya menurut Pak Arum nggak apa-apa atau gimana tuh? Nggak apa-apa, apalagi Nggak apa-apa, fashion ya? itu ganti bahan aja udah beda. Iya. Udah berubah, udah oke. berubah, Nggak ngelanggar ya? nggak ngelanggar. Nggak ngelanggar. Nah, ganti motifnya aja udah beda, Iya. udah kelihatan beda gitu. Iya. Gitu jadi Tapi ya, tahu produksi, tempat produksi, beli kain, Ya, itu kan benar. pasti mulai dari nol tuh. Nggak. ya dulu emang nggak pernah belanja kain, nggak pernah. Tapi bareng sama istri nggak ini? Anak Nggak juga. dilibatkan, jadi sendiri full. Sendiri, nah, sama Oh. karyawan aja. Karyawan. Ya. Dulu pas buka, pas buka ini karyawan udah berapa tuh? Baru satu Baru satu ya? orang. Hmm. Dan itu pun Pak Arum dan satu itu gitu ya? ya jadi kebetulan juga mantan bawahan juga di tempat kerja sebelumnya gitu. Jadi pas dia Keluar. Udah tahu Keluar, inilah ya, udah di- tahu. ya, Diberdayakan lagi ya. Iya, iya. dia tetap kerja gitu. Iya, betul. Masya Allah. Tapi itu bagus sih Pak Arum, maksudnya ketika yang memutuskan keluar itu Ya. juga mungkin kalau Pak Arum dulunya ada memang pengen usaha ya kayak gitu, tapi orang yang sekarang karyawan dia pengen jadi usaha itu berat lah kasar kayak gitu. Ya. Nah jadi Pak Arum cepat gitu ya ingin langsung berubah ke pengusahanya gitu ya. Ya karena keinginan itu nggak dikubur ya. Jadi Ya, tetap betul, pengen keinginan jadi pengusaha itu tetap ada terus gitu. Jadi Ya. tinggal bisnisnya aja yang berubah-berubah, dicobanya ini itu, ternyata cocoknya di sini yang sekarang. Gitu. Nah, waktu pas Pak Arum itu masuk ke bisnis lah ya, keluar dari perusahaan sebelumnya, itu di umur berapa tuh? Keluar 2021 berarti berapa? 45 lah. 45. 45. Di umur 45 Ya. memulai bisnis. Ya keluar dari. Tapi udah ada modal dong pas sebelumnya kan? Nah ini ya mungkin yang ya karena memulainya waktu masih bekerja. Oh, nah ini nih. Justru saya keluar itu saat udah posisinya Udah running. usaha yang ini sedang udah jalan. Nah, Oke. dan waktu itu juga pas zamannya COVID kan 2021 itu. Oh iya. Oh, iya. Nah itu Oh, pas COVID-nya itu sebetulnya. Betul, nah. Itu kan pas lagi susahnya kali, enggak? justru di online kan lagi Lagi naik. naik. Oh, iya. Justru omsetnya berkembang saat COVID. Oh. Nah, Iya. karena omsetnya sudah bisa memenuhi gaji saya yang di ini, Masya jadi Allah. baru keluar gitu. Jadi smooth lah. Smooth ya. Udahnya Enak. Oke. Berarti artinya sebetulnya kalau ini kuatin dulu kalau kita mau pindah itu nggak sekaligus. nggak sekaligus. Jadi satu langkah dulu, Ya. kaki kanan dulu. Ya. Ketika Sudah kaki kanannya udah kuat, kaki kiri baru melangkah Betul. fokus di Ya. bisnisnya itu. Ya. Nah itu mungkin teman-teman ya caranya Pak Arum untuk memulai di bisnis gitu ya. Jadi mungkin dari teman-teman yang masih bekerja mungkin sedikit meluangkan waktu lah ya. Ya, tapi memang berat di awal merintis itu. Jadi pulang kerja itu Nah ya itu. karena karyawan juga cuma satu ya, jadi yang kadang-kadang yang ngirim ke bantuin gitu ya? ekspedisi, yang packing juga saya sendiri, habis pulang kerja gitu kan, terus Iya, ngirim ke ekspedisi juga sendiri gitu. Ya pasti berat lah di awal-awal merintis itu saat masih double ya Double kerja job lah ya. juga gitu Iya, kan, ngisi iya. usaha juga itu masih capek lah gitu. Tapi kan motivasi ingin
berpindahnya Shifting, itu ya, ya, Betul. yang lebih besar, jadi ya walaupun capek dijalanin. Di jalannya. Gitu. Tapi Parung tadi ngambil segmen online itu karena tadi COVID atau memang online ini lebih menjanjikan di masa depan gitu Pak Parung? Ya, Sedangkan, sorry, ya, Iya. sedangkan sebetulnya kan di masa itu kan sebelum COVID itu di brand sebelumnya kan semua bisnisnya offline, kan? Offline. Banyak offline ya. Nah tiba-tiba langsung ke Ke online, online ya. gitu kan, itu kan agak beda gitu Betul, kan. betul. ya karena saya tuh juga suka merhatiin apa ya, perkembangan Digital ya. digital juga Hmm. gitu ya. Ini kayaknya ke depan emang pasti online gitu. Dan rujukannya Indonesia kan pasti nggak jauh-jauh ke Amerika atau ke China kan. Iya. Amerika ada Amazon, China ada Alibaba dan sebagainya gitu. Dan itu mereka tuh udah 5-10 tahun lebih dulu, Maju, ya, lebih maju. duluan. Iya, iya betul. Dan Indonesia pasti akan ngikutin ke sana gitu. Ya itu cuma tinggal di sana lagi berkembang kayak gini ke online, ya udah berarti saya harus masuk ke online gitu. Ke online betul. Walaupun sebenarnya kayak di China sendiri offline-nya juga tetap jalan, tapi konsepnya bukan full offline tapi omni channel gitu. Oh iya. Dua-duanya gitu ya. Dua-duanya Offline, online sinergi tetap gitu jalan. antara online dan offline gitu. Iya, iya. Karena ngelihat potensi itu ya full di online. Di online. Berarti Parung sekarang bisnis Apple kayak ini belum ada offline-nya belum? Enggak ada. Nggak ada. Ada kepikiran nanti atau gimana Parung? Belum tahu. Belum tahu ya. Lihat situasi ke depannya. Tidak bisa. Emang harus mungkin kalau flagship mungkin nanti ada kemungkinan ya. Tapi saat ini sih belum sih. Masih online. Biasanya kan ada ya flagship itu di dalamnya ada online offline juga kan. Ya, Biasanya. betul. Tetap aja itu Ya, sebagai karena display ini Ada aja. beberapa brand yang juga saya perhatikan kalau ukuran tertentu dia belinya di online. Hmm. Ukuran yang standar belinya di offline. Itu juga salah satu juga cara untuk biar dua-duanya hidup kan. Iya. Iya, iya. betul. Tuh, lucu Atau juga juga ya. membedakan produknya juga. Atau membedakan sebetulnya. produknya. Itu strategi yang bisa dipilih lah untuk Iya. brand yang yang punya dua channel online Iya. dan offline gitu. Nah, Parung, kalau online itu katanya tantangan terbesarnya itu adalah harus pakai ads, iklan. Ya, Nah, itu sepakat nggak Parung? Jadi kalau online harus beriklan baru tumbuh atau cukup organik, iklan sedikit masih jalan juga nih? nah Gimana Parung? mungkin di tahun 2020-an itu tanpa iklan masih bisa jalan. Masih jalan. Organik masih bisa jalan. 20 ya? Ya, 2020-an. Oke. Nah sekarang gimana? Tapi sekarang Nggak nggak bisa. bisa, harus pasang ads. Sebulan berapa tuh, Pak? Belum berapa ya? Tahu kan? Iya, iya, iya. Di atas 1 M ada? Oh, nggak ada, belum ada. Belum ya. ya. Oh, oke. Berarti lebih apa ya tadi kombinasi mungkin Parung ya? Ya, makanya harga jual itu juga harus memperhitungkan tadi ada biaya admin di marketplace, Ya. ada biaya iklan gitu. Itu diperhitungkan biar harga jualnya nggak boncos. Bagus. Nah, Nah, Parung nih sekarang menyikapi biaya admin naik, Ya. marketplace. Nah, kalau dari Apple ini strateginya menaikkan harga ya, atau lebih efisien lagi atau kayak gimana tuh Parung biar teman-teman ya. paham juga tuh. Apalagi sekarang kan Ini nih. dolar lagi naik ya, Ya. dolar lagi naik, bahan Nah. baku juga naik, Benar. kain Iya, naik juga juga. lagi naik juga Iya, itu naik harganya. juga pasti Benar. itu ya. Nah itu artinya dari sisi HPP, ada HPP kita tuh jadinya juga terpaksa harus naik kan, Iya. Ya. karena bahan bakunya naik gitu. Oke. Sehingga ya biar marginnya tetap aman ya harga jual kita naikin, tapi nggak langsung jebret sekian persen gitu, enggak. Kita naiknya dikit-dikit. Bertahap gitu ya, Bertahap Bang, ya? gitulah. Oke. Karena biar juga customer nggak terlalu kerasa lah gitu Iya. kenaikannya gitu. Sama ya kita harus jaga margin ya, jangan sampai bisnis kan nyari untung bukan Iya, profit, iya, bukan cuma nyari omset ya. Iya benar. Bisnis itu nyari untung. Iya, iya, benar. Balik lagi cari profit bukan nyari Iya. omset doang gitu. Setuju. Apalagi tetap disisihin buat bayar pajak. Bayar pajak. Gitu. Oh, Pajak. Pajak ya, Bang. dibantu nih semua. Nah, berarti Pak Arul tadi ngomongin pajak. Emang sekarang dengan sudah Apple Kit lumayan membesar lah Pak Arul ya. Karyawan nggak terlalu banyak. Itu keuangan dan pajak dan yang lainnya, Pak Arul menurutnya gimana itu sekarang timnya? Atau Ya. gimana?
Terus terang emang nggak ada orang accounting finance tax-nya tuh nggak ada orang khusus lah. Nggak ada orang khususnya. Nggak ada orang khusus. Jadi Oh, dia lempar keluar, outsource. di outsource untuk bikin laporan keuangan, untuk bikin billing pajaknya, ngitung pajaknya gitu. Biar nggak pusing lah ya, biar nggak nggak pusing. beres Beres lah, juga Pak, lah. ya. Tahu beres lah gitu. Iya, iya. Nah, Ya sebetulnya lebih enak begitu sih, Yo. jadi tim saya tuh hanya tim yang di core-nya aja. Ya, kekuatan di situ ya. Ya, karena- jadi ya di sales marketing Iya. sama itu yang Production. production. Dah di situ aja. SDM ada berapa? 7 7 orang. Wih, tuh kan. Bilang kan. Itu kan kebanyakan. itu juga ya. Nah, terus itu kebanyakan karena ya saya harus memperkerjakan dia jadi ya udah. Ada sosialnya lah. Ya gitu ya udahlah gitu. Ya memang saya juga ada kan sebenarnya juga pegang beberapa brand gitu ya. Ya. Omset di kisaran 2 miliar 3 miliar itu hanya bisa sekarang itu ya bisa 5 orang gitu. Ya, Ya kalau 7 itu memang kebanyakan masih. Malah agak kebanyakan. banyak. Tapi mungkin kita cari keberkahannya juga. Betul, betul. Yang kita mesti kasih lah ya. Ya, bagi lah ya. Iya, sharing lah ya. Ya, ya. Tapi yang sekarang kan memang banyak juga beberapa brand yang tadi itu. Mungkin Pak Arum juga udah tahu kan kemarin kan. Ya. Kita diskusi, taunya omsetnya sebulan udah belasan miliar ya. Itu cuma 12 orang Om. Yang kemarin gua bilang. Iya, itu iya. makanya teman-teman juga kalau dulu yang kemarin kita bahas kan Semakin banyak dulu itu karyawan, ini gitu iya, ya. kalau zaman dulu orang lama gitu ya ngerasa kalau ditanya karyawannya banyak tuh Bangga gitu. Iya. kalau sekarang tuh Oh, saya pernah itu membanggakan karyawannya perusahaan lama itu. ya dulu kan ribuan 1.500. 1.500 gitu. Itu rasanya Woi, sombongnya keluar. Ya kalau justru kalau sekarang justru bisa jadi diketahui juga sih Ya. sebetulnya kan. Justru sekarang lebih mudah untuk berbisnis. Iya betul. Iya. Menurut saya ya, karena Nah itu tuh teman-teman, momentum kita mudah untuk berbisnis kan sebetulnya. betul. Jadi saya tuh hanya fokus di core-nya aja. Ya. Sebenarnya kalau saya mau gudang pun nggak perlu saya punya sendiri. Itu benar. Iya benar. Karena Yo, saya support punya kan gudang juga di Surabaya, bukan punya saya. Iya, Punya orang ketiga. rekanan lah, punya Iya, rekanan iya, gitu. oke. Dan saya cuma tinggal kirim barang taruh barang di gudang itu, mereka yang proses pengiriman, Fulfillment lah ya. fulfillment-nya semuanya di mereka yang kerjain. Gitu. Iya. Dan itu bukan karyawan saya langsung, Iya. jadi hanya jasa aja, partnership lah. Iya. Dan itu nggak perlu apa ya? Nggak perlu orang, nggak perlu orang. nggak perlu ribet juga. Yang penting sistemnya nyambung sama mereka gitu, sistem Iya, IT-nya. Gitu. Ya memang udah mulai nggak asing ya. Ya, Sekarang omset puluhan miliar bisa dikelola hanya beberapa orang betul, gitu ya. betul. Dan ini mungkin reminder juga buat teman-teman yang omsetnya 10 miliar gitu ya, tapi masih karyawan ada 80 orang, 100 orang. Nah ini jadi PR nih kan. Ya itu makanya sebetulnya Pak Arum, ini kan buat kita teman-teman kita juga yang memang masih bekerja kan, pengen juga kan. Ini sebetulnya jadi ancaman juga kan. Ya, Tapi kan ya. di satu sisi kita ada ancaman, pasti ada peluang juga kan. Nah ini yang peluang ini yang harus kita ambil juga kan, kesempatan ini. Nah ini yang perlu kita apa ya, pengalaman dari Pak Arum ini yang perlu kita ambil lah ya. Gitu. Memang di saat ini kan tadi Pak Arum bilang juga tuh, banyak sekarang tuh zaman udah mudah banget ya Mudah banget, mudah banget. untuk berbisnis kan ya. Ya. Nah mungkin buat Tinggal mau belajar aja, iya benar. Mau belajar aja. nggak berhenti belajar. Umur saya udah 50. 70. Berapa lu? Tahun ini 51. Tahun ini. Cuma satu. Oh, 51. masih muda lah. 4 lagi pensiun, 4 tahun lagi. Kalau bekerja 4 tahun lagi pensiun. Iya, Iya benar. Tapi saya udah pensiun lagi kan. Iya, udah. Udah pensiun dari pekerjaan. Iya. betul. Jadi udah selain sama tim lah ya mungkin ya. Tim. Ya, Jadi kerjanya apa sekarang? apa? Kontrol. Jalan-jalan, Iya. buang-buang duit. Ya, yang dulu nggak bisa. Jadi sekarang tuh kalau jalan-jalan pasti di weekday. Oh, oke. Karena Bisa. kalau dulu kan di weekend pasti macet segala Iya. macam ya, ke Iya, tempat iya. wisata segala macam juga macet. Sekarang Setiap di hari weekday. bisa? Setiap hari bisa. Setiap hari bisa. Dan karena tinggal dikontrol aja di handphone. Nah, iya benar. Nah, berarti Pak Arum pengaruh tadi nyambung ke efektif efisien itu kan tadi pakai AI Pak Arum ya. Ya. Nah, di
Apple Kit ini apa aja nih, lini mana aja yang sudah pakai AI Pak Arum? Sekarang. Nah, sebenarnya sih masih minimalis ya. AI yang kami pakai itu masih dari sisi apa namanya desain sama itunya kontennya aja. Baru di sisi Itu baru situ ya? baru di situ. Sebenarnya kan Optimalisasi penggunaan AI itu Banyak. masih banyak lagi yang lain. Cuma CS ya sekarang udah. perlu dipelajari Iya. lebih lanjut lah. Belum ke ini. Belum Omset ke- miliar aja masih tujuh orang. Iya. Apalagi kalau udah dan itu juga udah ya lumayan banget tuh pakai bikin desain pakai AI. iya. Itu udah lumayan motong biaya. Biaya waktu Karena ya. selama ini juga pemotretan kan udah hilang gitu ya. udah nggak ada. Iya, udah nggak ada. Udah nggak perlu Nggak perlu apa, lagi. alat Iya. lagi dan orang dan yang lain. Siap. Nah itu ancaman juga tuh buat orang desainer tuh ya. Desain grafis tuh. Desain sama grafis, tuh ya. Desain grafis. Betul. Oke. Sebenarnya bukan di desain grafis, kemarin kita sempat bahas juga tuh di teman-teman gitu ya. Sebenarnya desain grafis yang paham AI itu harusnya Jadi bisa bikin tools. desain lebih Iya. bagus gitu. Iya, benar, itu benar. dia. Jadi bukan desain grafisnya yang hilang sebenarnya, tapi ya dia ilmunya harus nambah aja. Tambah lagi. Sebenarnya bukan hanya di desain grafis, tapi sekarang itu udah masuk ke keuangan kan ya. Keuangan juga, Iya. Keuangan. Ancaman juga. PS juga. CS udah jelas CS tuh Iya, kan. betul. Sama ini analisa analis data tuh. Ya ada Iya. analis. Itu luar biasa tuh. Itu benar-benar gue ngeri banget itu. Iya. Aslinya itu benar. Tapi ya bagi saya malah justru seneng tuh dapat partner AI itu. Nah itu, ini kan buat pengusaha kan? Iya, kayak Pak Arum lah ya. Jadi pengusaha kan kita, Saya Pak bisa Arum nanya, seneng kan? Jadi bisa nanya apa aja, Iya, bisa benar. diskusi apa aja gitu ya. Terus kalau ada yang saya nggak tahu baca grafik apa gitu ya, tinggal saya Iya, tanya ini Tanya aja. apa gitu? apa sih ini artinya gitu. Udah pasti lebih pintar ketimbang orang. Iya. Gitu. Aduh. Tapi emang harus diajarin sih. Emang Iya, maksudnya iya. konteksnya harus benar gitu. Ya kan dia learning juga. biar dapat Belajar. jawaban yang bagus. Simptomnya mesti Nah, kuat sih betul. sebetulnya ya. Tapi balik lagi maksudnya AI itu kan ya robot lah ya. Artinya Ya. memang perlu didampingi sama yang expertise-nya apa itu. Iya, betul. Jadi kan Nah itu makanya harus ada analisnya apa emosional dan yang lainnya sih sebenarnya gitu. Belum hilang lah sebenarnya gitu. tapi enggak. Om, sebetulnya kemarin kita nemuin juga ada aplikasi yang memang untuk pengganti dari CS ya. Itu jawaban itu udah human banget itu. Ya. Nggak Iya. kaku gitu ya. Iya, udah nggak kaku lagi. Ya. Chatbot Udah gitu kayak ya. bener-bener kayak orang gitu ngejawab itu. Kalau kayak robot zaman dulu, ketika kita jawab, kita nanya, dia Jawabnya- jawab langsung. Ya. Sekarang tuh enggak, gitu ya. Kemarin sebenarnya gue kemarin ini juga kan, coba dia cukup ini juga tuh, cukup kayak bener-bener kelihatan kayak human aja, kayak manusia aja gitu jawabannya itu, Ya. nggak kayak robot banget, dan itu dapet gitu Iya. si ininya, gitu. Nah ini makanya teman-teman ya, para karyawan, budak korporat gitu ya, atau teman-teman di luar sana, ya ini kita mesti bersiap-siap mungkin ya. Ya. Kalau dari segi pengusaha ya itu tadi sebenarnya happy lah ya, Happy. banget karena OPEX-nya atau biaya pengeluaran Rendah. SDM jadi rendah. Ya. Profitnya pasti lebih gede dong, Iya. gitu ya. Yang dicari kan profit. Iya betul, Jadi berusaha yang dicari profit. Profit. betul. Nah ini kan untuk karyawan ini jadi ancaman cukup besar sih sebetulnya kan ya. Iya. Makanya kita juga mesti selalu upgrade. Ya mungkin Skill, sama ya. sih ya skill kita ya. Saya juga sama Pak Arum di umur kita segini Harus belajar terus sih terus sekarang. belajar, Terus ya. belajar. Update, Nggak mau, sebetulnya. jangan nggak boleh ketinggalan soalnya Iya. dunianya berubahnya cepat banget. Nah itu betul. Nah, berarti Pak Arum apa nih tips and triknya nih buat para Gen Z gitu ya? Nah, iya. Yang Pengen ini memulai usaha, mulai usaha atau dulunya dari udah gaul nih dari Iya. karyawan, bagaimana dan skill apa aja nih yang harus diperlukan nanti pas memulainya Pak Arum? Nah, itu Kira-kira. Ya, yang mumpung masih muda gitu ya, Iya. harusnya apa aja dikerjain. Apa aja? Jangan cuma iya tuh benar. satu pekerjaan Iya gitu. benar. Karena apalagi zaman sekarang ya, Iya. ini bisa jadi tutup tiba-tiba. Harus punya talenta gitu ya? Iya. ya. Harus juga benar. punya sampingan yang lain gitu, side hustle Iya. yang lain itu biar juga ada tambahan. Selain juga tambahan juga nambah ilmu juga, nambah pengetahuan gitu. Iya, iya. Ya kita yang udah 50-an aja masih belajar belajar, terus gitu kan, iya, apalagi iya, yang benar. masih Mudah Mudah. ya. masih ya. muda
harusnya dia harusnya lebih cepat belajar gitu. Nah, Cuma kan sekarang banyak kan orang bilang kan Gen Z itu generasi strawberry. generasi strawberry mungkin ya, Iya. generasi strawberry. Dia kan sebetulnya Tapi mereka cerdas-cerdas sih menurut saya. iya. Cerdas. Iya, iya. Cuma di sisi emosionalnya tetap harus juga yang Nah, senior yang gitu. Ya, yang dampingin. mentalnya nggak kuat, Iya, ya, mental. tetap ini ya gitu. Iya mental sih sebetulnya. Kalau gue lihat di beberapa perusahaan yang pernah dipegang ya, mentalnya itu mungkin nggak se-fight kita di umuran kita Iya. sebelumnya ya. dimarahin dikit kabur. Ya. Kabur. Resign lagi. Resign, kan. nangis, keluar. Aduh, takut juga sih sebetulnya. Kasihan juga sebetulnya kalau menurut Iya, saya iya, sih ya. Iya. Gitu ya. Karena di ke depan ini kan tantangannya jauh lebih besar juga tuh kan. Iya, dunianya udah berubah jauh. Berubah Iya. cepat, ya. Udah berubah jauh. Ya nanti AI udah makin pinter gitu kan. Iya. Mungkin dulu kan 2 tahun, setahun lalu kali ya. Itu tadi yang CS itu mungkin jawabannya masih ngaco. Iya, mesti ngaco. Aku. benar. Tapi tahun ini udah Udah enak. udah bagus banget gitu udah. Iya, gue udah nyoba juga om. Itu bener-bener, itu as human aja beneran itu. Ya. Udah enak Belum jawabnya nanti itu. kalau udah disuntikin ke robotnya udah. Udah selesai itu. Soalnya tuh banyak yang terancam sebenarnya apa namanya posisi pekerjaan ya. Iya. Ya. Kalau kita nggak Kalau nggak Iya. adaptasi terus orangnya. Oke, Pak Rum, closing terakhir apa nih buat pengusaha pemula ini untuk menjalankan bisnis? Ya untuk teman-teman yang masih karyawan, terus juga ada keinginan untuk jadi pengusaha gitu ya. Ya menurut saya sih mulai dari yang bisa dulu dilakukan sekarang apa. Oke. Coba dulu gitu, Iya. usaha apapun Ayo gitu coba ya. Sambil jalan aja sambil kerja. Oke. Karena biasanya tuh kalau namanya pengusaha itu kadang-kadang nyobain satu usaha nggak langsung berhasil, Iya. ada gagalnya gitu. Gagal, Nah tapi gagal itu juga diambil sebagai pelajaran untuk bikin yang berikutnya lagi gitu. Ya, ya. Berarti ada yang oh ini pelajaran dari kegagalan yang kemarin tuh apa? Nah bikin lagi yang berikutnya gitu. Jadi jangan nyerah lah. Karena biasanya jarang tuh yang langsung bikin usaha langsung jadi. Langsung jadi Iya, benar. Jarang banget sih. Iya. Saya aja udah berapa kali gagal lah. Oke. Nah ini yang terakhir ini yang alhamdulillah bisa jalan Ya, gitu. jalan. Gitu. Dan kalau udah ngerasain punya yang udah berjalan kan bisa bikin yang lain lagi. Nah, iya betul. Nah, itu mungkin teman-teman ya itu saran dari Pak Arum yang Ya. juga dulunya sama-sama karyawan lah ya. Dan ini untuk teman-teman yang memang di luar sana masih karyawan, ya kita tetap harus upgrade lah ya terutama ya. Tetap Betul. upgrade dan menyisihkan waktu untuk Ya. memulai sebetulnya ya. Ya. Untuk memulai berbisnis lah ya. Apapun itu lah ya. Apapun. Gitu. Toh mungkin nanti ke depannya kita nggak tahu juga mana yang bisa yang Jalan. jadi lah ya. Jadi. Mungkin itu teman-teman saran dari Pak Harum. Semoga sukses Apple Amin, Kids ya. amin. Oh iya, terakhir nih Ya. dari saya. Benar apa enggak nih? Ini si Apple Kids ini ada hubungannya nggak sama Steve Jobs ini? Ada. Ada. Oh iya. Sama-sama Apple dong. Nah itu ya teman-teman, jangan lupa tetap subscribe, follow, komen, dan like brand Behind brand. podcast. Bye.